Dalam setiap petualangan selalu ada kejutan yang tak terduga. Negeri ini tak pernah kehabisan sudut untuk dijelajahi. Setiap langkah kaki membawa kami pada pengalaman-pengalaman yang tak bisa dijelaskan dengan logika, abstrak, namun bermakna. Ini bukan sekedar perjalanan fisik, jelajah Kato adalah tentang berbagi rasa, menebar senyum, dan merekam jejak perjuangan yang kami temui, kemanapun langkah kaki kami pergi. Jelajah Kato, di setiap langkah ada sebuah cerita. Halo teman Kato, hari ini Rapida berada di Kecamatan Bonjol, tepatnya 15 menit dari pusat kota Kabupaten Pasaman. Hari ini adalah jelajah perdana Rapida untuk berkeliling, berbagi rasa senyum, dan merekam jejak perjuangan yang kami temui. Let's go, kita mulai jelajah Kato. Di sebuah sudut Sumatera Barat, tepatnya di Bonjol, Kabupaten Pasaman, terdapat sebuah rasa manis yang bukan hanya memanjakan lidah, tapi juga menyimpan jejak sejarah dan kebanggaan masyarakat. Kecamatan Bonjol selain dengan garis khatulistiwanya, ada kuliner yang menjadi ikonik Kecamatan Bonjol. Sekarang Rapida akan pergi ke salah satu kuliner, yaitu Kipang Pului. Kipang Pulut kudapan tradisional yang sederhana namun syarat makna. Dalam setiap gigitannya ada kisah keluarga, perjuangan, dan cinta pada tradisi. Dalam perjalanan Rapida untuk sampai ke Kipang Pului, sekarang Rapida berada di garis khatulistiwa. Konon katanya, siapa yang bisa melewati garis ini bisa dapat jodoh secara cepat. I love Bonjol! Oke teman Kato, akhirnya Rapida telah sampai di salah satu rumah produksi Kipang Pului di Bonjol, yaitu Kipang Pului Ita. Oke, perkenalkan saya Rapida. Saya Zainal. Oke, apa cerita di balik Kipang Pului ini? Kemudian kapan sih berdirinya nih Bang? Oh ya, terima kasih. Ya. Kalau cerita di balik Kipang Pului ini, Kipang Pului yang ada di sama kita ini kan sudah lama sekali. Karena kita generasi yang ketiga, berarti hampir 100 tahun yang lalu. Dulu yang pertama kali yang membuat gitu kan, adalah nenek kita, kemudian orang tua kita generasi yang ketiga. Jadi regenerasi. Jadi yang sekarang yang kita lihat ini kan setiap generasi itu ada pembaharuan. Jadi dulu sekitar tahun 1930-an itu kan zaman-zaman Jepang ya. Karena mereka waktu itu kan dianggap untuk ya bertahan hidup ya. Karena zaman-zaman berat. Jadi nenek itu dulunya menjajal, ada istilahnya bojojo ya. Jadi menjajal dari kampung ke kampung, setelah nenek tua, kemudian dari generasi orang tua kita, kemudian orang tua kita udah mulai istilahnya produksinya sudah mulai berkurang, kamilah yang meneruskan. Jadi itu ya yang terjadi sekarang. Warisan tak selalu berupa bangunan megah. Kadang ia hadir dalam sepiring kue sederhana yang resepnya diwariskan dari generasi ke generasi. Mengapa melestarikan kuliner ini di era yang modern seperti ini? Betul. Sekarang kan banyak mungkin berkembangnya makan cepat saji. Namun kami sebagai adalah orang yang mempertahankan makan tradisi kita. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Karena ini akan habis, akan punah. Makanya kami generasi dari orang tua itu tetap mempertahankan rasa makanan cara olah sampai sekarang. Ya, makanan tradisi seperti sekarang kan udah mulai langka. Kita udah mulai sulit lah mencari. Makanya kalau bukan kita yang mempertahankan, punah dia. Ya. Jadi kita nanti mungkin bisa jadi 2 generasi ke depan ya cuma tinggal nama, tapi nggak ada lagi. Gitu. Nggak ada lagi.
bisa dijelaskan nggak sih Bang proses pembuatan kipang pulut ini secara singkat boleh? Ya, prosesnya simpel sebenarnya seperti memasak yang lain. Itu kita beli beras ketannya atau pulunya, kemudian kita cari kualitas yang terbaik. Terus kita beli gula merah yang berasal dari tepung, atau di sini disebut dengan saka ya. Kemudian beras ketannya kita jemur di cahaya matahari, lalu kita keringkan. Kemudian setelah kering baru kita goreng. Terus di samping itu kita nanti masak gula merahnya terpisah. Nah, setelah masak kita aduk, kemudian itu kita cetak, kita kemas, dan siap seperti ini jadi. Melestarikan kuliner tradisional adalah merawat akar agar kearifan lokal dan budaya kita tak tergerus oleh perkembangan zaman. Selanjutnya nih Bang, apa sih tantangan terbesarnya dalam menjaga resep dari generasi ke generasi, kemudian juga tentang produksi tradisional ini? Ya, tantangannya jelas kalau resepnya sih nggak ada yang unik. Namun yang jadi masalah adalah selera. Jadi lain generasi, lain selera. Mungkin di zaman kami dulu, regenerasi kami sebelum tahun 2000-an, ini menjadi cemilan yang katakanlah termasuk mewah. Nah sekarang di tahun 2025 cemilan sekarang itu luar biasa banyak. Jadi ini menyesuaikan rasa dengan lidah yang sekarang dengan anak-anak sekarang tuh mungkin kita butuh belajar lagi karena sekarang kan lebih identik dengan manis-manis. Betul. Nah gitu. Kemudian di era COVID-19 kemarin apa dampaknya nih bagi UMKM terkhususnya kipang pulut ini? Ya, alhamdulillah lah waktu COVID itu kita termasuk UMKM yang termasuk babak belur. Jadi, ya kita merumahkan seluruh karyawan. Kita tadinya ada karyawan kita yang aktif 65 orang, yang pas COVID itu ya alhamdulillah semuanya dirumahkan. Dengan hati berat ya, tapi ya, itulah mungkin tantangan UMKM. Jadi namun kami sebagai pelaku usaha apapun ceritanya usaha ini kan tetap berjalan. Jadi masa COVID itu sebenarnya masa-masa yang kami lalui sangat sulit sekali. Apalagi kita kan nggak bisa ngomong sama siapa. Jadi untuk sekarang kemana nih tujuan penjualannya nih Bang? Nah kalau penjualan tetap kita menggarap pasar yang lama karena kita tadinya menjual hampir di Sumatera Barat, setiap kabupaten, setiap oleh-oleh, ya setiap minimarket kita ada. Keluar kota kita banyak, namun tentu kemampuan kita tidak seperti dulu. Kemampuan produksi dulu kita banyak kawan-kawan yang membantu, kalau sekarang enggak. Artinya untuk bekerja kita lakukan sendiri. Dilakukan sendiri. Jadi apa harapan Abang untuk UMKM yang ada di Pasaman? Ya harapan saya sih seluruh UMKM tetap kuat, tetap berusaha, tetap mencari peluang, menciptakan peluang, tetap yakin mungkin suatu ketika akan berubah lebih baik. Karena pencerita ini akan berlalu juga. Kemudian kalau untuk generasi sekarang nih Bang, harapannya apa? Untuk apalagi generasi sekarang itu kan banyak yang lebih memilih makanan fast food seperti yang Abang bilang tadi kan. Ya. Jadi harapannya apa untuk generasi sekarang? Ya mudah-mudahan generasi sekarang kan hampir kan kita generasi bicara 2000-an berarti milenial ya. Karena kan yang jadi masalah sekarang itu kan mereka mungkin disajikan makan-makan yang kita memperkenalkan supaya mereka mencintai lagi makanan tradisional yang ada di tengah-tengah kita, tengah-tengah di lingkungan kita. Karena kalau generasi sekarang dia tidak mempertahankan, kalau misalnya generasi kami ya kita berapa lah mungkin 20-30 tahun lagi akan meninggal kan. Jadi siapa lagi melanjutkan? Kalau bukan generasi sekarang yang menangkap peluang ini, ya nanti akan tinggal nama. Betul sekali. Kemudian selama berproduksi nih Bang, sejauh mana sih kipang pulut ini membawa nama Bonjol dan Pasaman keluar daerah? Ya, alhamdulillah kita pernah ke luar negeri, kita pernah ke Malaysia, pengiriman kita pernah ke Cina, kita mungkin hampir seluruh provinsi Sumatera Barat, provinsi Indonesia ini, kita untuk pamer kita hadir. Dan baik dibawa oleh dinas pemerintah maupun kami
sendiri, artinya dengan biaya mandiri. Ya kalau untuk Indonesia Timur sampai ke Makassar pun kita sampai, artinya mereka sudah mengenal. Dan sampai kemarin itu sebelum COVID, kami pengiriman keluar kota cukup luar biasa banyaknya. Tapi setelah COVID ini kita harus menjajaki pasar baru, pasar lama itu mungkin mereka ya mungkin sama dengan kita juga, mungkin bertumbuh itu sulit. Bertumbuh itu sulit ya. Kalau harapan Abang untuk pemerintah apa nih Bang? Ya pemerintah sebenarnya udah bekerja keras ya. Namun kan kondisi di lapangan dengan yang kami rasakan sekarang itu berbeda. Banyak sih kebijakan pemerintah untuk pemulihan UMKM ini ya. Mungkin kebijakan restrukturisasi dulu masalah hutang piutang ya, tapi kami secara pribadi kami nggak dapat ya kan, walaupun kami memiliki juga utang di bank. Mungkin ada beberapa hal mungkin orang punya kebijakan. Kemudian banyak sih usaha pemerintah untuk pemulihan UMKM ini. Tapi namanya kami banyak ya, kalau di Sumatera Barat ini kita hampir 500.000 pelaku UMKM. Kalau di Pasaman ini hampir 30.000 pelaku UMKM. Iya. Yang aktif itu ya lebih kurang segitu itulah. Jadi sekarang itu mungkin pemerintah butuh banyak orang yang tidak ada di lapangan. Itu harapan kami sebenarnya. Kadang-kala yang kami rasakan di lapangan mungkin bisa jadi tidak sampai ke meja bapak-bapak itu. Yang ada mungkin di meja bapak-bapak itu adalah yang ada tertulis. Tapi realitanya kadang-kadang banyak enggak gitu. Jadi kalau mungkin tertulis ya indah-indah aja yang keluar. Tapi kami di lapangan ya lihat aja berjibaku karena apa? Penjualan kita di lapangan sekarang itu kan kita bilang sulit, tapi nggak mudah gitu loh. Apalagi kita di Pasaman ya, kita termasuk terjauh ya. Kita menjual itu kan harus keluar kabupaten kayak di Bukit Tinggi, kayak di Padang, atau tempat wisata lah. Kita andalkan di Pasaman ini, ya katakan nggak laku-laku, tapi itu cuma untuk bertahan. Oke. Untuk sekarang, apakah boleh Rapidah melihat proses pembuatan kipang pulutnya, Bang? Oh, boleh. Oke, terima kasih. Ini apa namanya tadi, Bang? Oh, beras ketan. Beras ketan. Oke. Beras ketan yang udah kering. Bisa dicicip ya? Bisa. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak kerupuk Palembang. Kalau untuk gula merah sendiri, kenapa bentuknya bulat gitu? Yang dari sono seperti ini. Karena kalau yang gepeng itu kan nggak bisa lengket. Iya. Ini yang khusus untuk kipang orang bikin ini. Oh, berarti harus yang bulat ya kalau buat kipangnya? Ini kan ada bulatnya, ada dua macam juga, ada yang hancur dia. Jadi kalau yang ini khusus orang itu bikin yang agak kental. Agak kental ya? Iya. Jadi proses memasak gula merah ini berapa jam tadi, Bang? Kalau ada yang api lah 1 jam, paling lama 1 jam. Oke, kurang lebih 1 jam ya? 1 jam. Karena kita kan cari kekentalan. Dan ini peeling, Rek. Ya, jadi ini unsur kebiasaan. Kadang-kadang kalau nggak terbiasa, dia kalau terlalu nggak masak, dia lembek. Terlalu masak, itu motongnya susah, dia rapuh kan. Jadi berpengaruh ya terhadap hasil kipangnya. Iya. Jadi ini harus dipadatkan terlebih dahulu ya, Bang? Iya, biar tapi motongnya mudah. Setelah dicetak, menunggu proses pemotongan itu berapa lama tuh, Bang? Langsung. Langsung? Iya. Wow, tidak ada proses menunggu-menunggu? Enggak, nanti kalau ditunggu kering. Oh, kering. Keras. Keras. Nggak bisa dipotong.
Oke, begitulah proses pembuatan kipang puluy dari awal sampai pemotongannya. Ikuti terus Jelajah Kato. Jelajah Kato, setiap langkah ada cerita. Kipang pulut bukan sekedar cemilan manis. Ia adalah pengikat kenangan, perekat budaya, dan bukti bahwa dari sebuah dapur sederhana bisa lahir kebanggaan daerah. Dari Bonjol untuk Indonesia.